Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi dan tentunya sehat selalu ya di kesempatan kali ini. Semoga tidak kurang satu apapun juga. Nah, seperti kemarin-kemarin kita akan nge-review lagi sebuah radio ya UHF dari Kinota. Kemarin udah ada yang komen kapan nge-reviewnya Kinota GP58 ya. Kalau kemarin 358, sekarang 558. Nah, seri 358 itu berarti 3 watt ya. Seri 558 itu berarti 5 watt. Jadi beda angka 3 dan 5 di depannya. Nah, ini memang adalah suatu radio Kinota dengan kurang lebih powernya 5 watt. Nanti kita akan tes ya. Bentuknya hampir sama dengan 358. Ini agak besar sedikit, namun tetap menurut saya kecil barangnya dan sangat ringkas. Sebelum kita nge-review teman-teman, seperti biasa kita seruput dulu yang ada di pan kita ini. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman udah kita seruput ya, udah mantap. Sekarang kita langsung aja review produknya Kinota GP558. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Teman-teman, ini dia barangnya di depan kita sudah terlihat Kinota GP558 power output 5 watt ya, frekuensi 400 sampai 480 MHz. Kita unboxing. Ya, cuman ada apa ini ya? Kertas petunjuk. Ya, kertas petunjuk di sini dalam satu dos ini apa aja isinya, ada antena, ada baterai, ada bell clip, screw dan semacamnya ya. Oke. Kita lihat ini radionya seperti ini, teman. Kinota GP558. Di sini tertulis power output 5 watt 400 sampai 480. Desainnya cukup elegan ya. Ini juga PTT-nya juga sudah plastik, teman-teman ya. Ini mantap kalau kita pencet seperti ini ya. Dan di sebelah kanan itu ada kabel speaker dan mikrofon yang juga berfungsi sebagai data. Kemudian ada Type-C-nya di bawah sini ya. Kemudian di sini adalah baterainya 2000 mAh, tapi cukup besar ya meskipun 2000 ya. 2000 mAh, 7,4 volt. Dan apakah di sini ada Type-C-nya? Oh, nggak ada Type-C-nya di sini. Type-C-nya ada di radionya ya. Di ininya, di bodi radionya, bukan di baterainya. Namun kita juga diberikan di sini charging ya, desktop charging. Jadi kalau kita bawa desktopnya, kita langsung ke desktopnya saja. Tapi kalau misalnya kita tidak bawa desktop chargingnya, kita bisa pakai power bank ya teman. Nah, di sini juga kita dapat antena dan bell clipnya, masih menggunakan baut bell clipnya, dan ada tali untuk ngikat radionya ya. Oke, kita taruh dulu ya teman-teman. Taruh dulu untuk radionya. Nah, ini penampakannya. Jadi ada 3 bagian yang penting di sini, yaitu baterai, radionya, dan antenanya ya. Nah, mari kita masukkan untuk baterainya ke radionya. Sama-sama kita dorong aja seperti ini, sangat mudah. Kemudian di sini antenanya menggunakan SMA female. Di sini tertulis berapa? 480 MHz ya. Kita pasang. Untuk antenanya ya teman-teman. Untuk pertama kali kita langsung hidupkan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kemungkinan nanti akan ada banyak pertanyaan. Apakah bisa komunikasi dengan ini? Apakah bisa komunikasi dengan ini? Apakah bisa komunikasi dengan ini? Ya teman-teman. Dan bisa komunikasi dengan ini. Jadi
banyak sekali ya teman-teman. Ini ada berapa merek, berapa model, beda-beda nih. Nah, apakah bisa itu teman-teman ya? Ya, nanti kita akan coba ya. Oke, nanti kan kita coba teman-teman ya untuk berkomunikasi dengan 4 macam merek dan 4 macam tipe, beda-beda ini semuanya dengan ini ya. Jadi kalau kemarin kita sudah nge-review yang 358, sebenarnya sama ya caranya. Jadi teman-teman, 358 itu sebenarnya sama dengan caranya ini. Cuman yang 358 itu tombol di bawah PTT-nya 2, sementara yang GP 558 itu tombol di bawah PTT hanya 1 ya. Jadi nanti akan saya perlihatkan bedanya untuk yang 358 dan 558 ya. Oke, kita coba ya. Di sini saya pasang dulu yang 358 nih. Oke, GP 358 itu ada 2 tombol PTT di sini. 2 tombol shortcut di bawah PTT. Sedangkan GP 558 hanya 1, teman-teman ya. Tapi nanti caranya sama. Caranya sama untuk mengcopy ini semua ya. Oke, gampang. Nah, fisiknya kan kelihatannya beda ya. Nah, ini lebih besar karena powernya lebih besar, baterainya juga lebih besar sesuai dengan powernya teman-teman. Ya, oke, kita akan coba untuk yang 558 ini ya teman-teman ya. Sebelum kita tes ke mereka semua, kita akan coba dulu untuk mengetahui bagaimana performa dari antenanya ini. Kemudian kita cek powernya. Setelah itu kita tes komunikasi supaya bisa tahu regulasinya. Kita akan cek untuk antena dari GP 558 ini seperti apa. Kita coba cek ya. Kita buat di startnya di 400, stopnya di 480 MHz. Kita lihat seperti apa teman-teman ya. Nah, di sini SWR yang bagus itu ada di mulai bekerja di 423 sampai berapa itu? 423 sampai 450. Oke, kita turunkan skalanya di 420, stopnya di 450 MHz. Kita lihat ya, itu rentangnya teman-teman. Jadi meskipun nggak terlalu rendah, tapi bisa. Nanti kita akan tes dengan menggunakan power, apakah SWR-nya kalau ditaruh di radionya dengan power itu lebih rendah dari pengukuran di sini. Nanti bisa saja ya teman-teman ya. Tapi ini range-nya masuk dari 420 sampai di 450 MHz. Oke, kita akan coba. Jadi nanti ada teman-teman yang bertanya apakah bisa di 409 ya, seperti yang GP358 itu kan dia di 417 ya. Nanti kita tes saja. Kalau dengan RF apakah bisa di 409 untuk hasilnya itu bisa kita tes ya dengan RF nanti. Karena pengukuran dengan menggunakan analizer ini adalah patokan ancar-ancarnya dulu ya. Jadi setelah itu baru kita coba dengan yang manualnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba tes untuk power dari radio GP558 ini. Apakah benar 5 watt atau mendekati 5 watt atau bahkan lebih dari 5 watt. Kita akan cek power dari GP558 ini. Nah, untuk kita ketahui kenapa tombolnya hanya 1 di sini teman-teman. Jadi kalau yang GP358 pindah frekuensinya itu dia up down di sini ya, di bawah tombol PTT ada tambah plus minus. Kalau di 558 itu di sini teman-teman pakai rotary ini ya. Ini ada 16 channel. Jadi pindahnya satu diputar gitu ya. Nah, tapi kalau untuk on off-nya sama teman-teman. Makanya dia ada knob 2 di atas sini. Jadi memudahkan kita untuk pindah saat kita ini tinggal putar-putar begitu ya, nggak usah mencet-mencet di samping sini. Semakin naik kelasnya ya pasti fasilitasnya semakin lebih baik ya, dan mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. Nah ini kita akan coba tes SWR-nya apakah mendekati 5 watt atau
sama dengan 5 watt atau lebih dari 5 watt. Kita tes ya. Ini kita transmit di channel 1 ya. 4,8, 4,7. Channel 2 4,8. Channel 4 4,7. Nah, ini dia agak nyangkut. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi memang ini sangat sempit, jadi ya anggap aja sama ya teman-teman, mendekati 5 watt ya, udah seperti itu ya. Jadi oke ya. Nah, langsung aja kita tes, mumpung dia masih nancep di apa namanya, di radionya. Kita bisa tes untuk antena dari radio ini ya, apakah oke di channel 1. Nah, channel 1 kita akan coba apakah bagus di sini ya. Dan kalau nanti, karena ini kita tidak ada programnya, nanti kita akan tes kopi di 409-nya ya. 409 ada di sini nih. Ini udah di set di PMR semua nih. Nanti kita akan cek. Oke, kita coba berapa powernya. Nah, 5 berapa itu? 5,7. SWR-nya. Oh, SWR-nya naik tonton. 2. Berarti kopian itu mungkin ya, di frekuensi yang beda ya. Ini 1,9. 4. 1,8. 1,4. Sorry, belum kenceng. Kita ulang lagi. 1,6. 1,8. 1,6, 1,5. Ya, beda dengan yang ini ya. Antenanya GP358. Kita coba yang GP358 kemarin. Antenanya ini ya teman-teman ya. GP358 ini kita tes. Kalau yang GP358 itu kemarin seperti ini ya SWR-nya. Mana tadi tuh? Jadi memang harus pas untuk masang konektornya ya teman-teman ya. Kalau belum pas, belum masuk, dia nanti nggak bisa terukur dengan sempurna. Nah, ini yang GP358 antenanya ya. Sama aja teman-teman ternyata. Kemungkinan besar itu karena power ya, dan frekuensi mungkin beda ya. Frekuensi yang ada di input di sini beda ya dengan yang 358. Oke, kita akan cek untuk frekuensinya berapa sebenarnya itu yang ada di memori ini. Kita tadi pencet memori berapa teman-teman ya? 3 ya. Coba kita cek memori 3 itu dia ada di frekuensi berapa sih ya. Kita akan tes nyeken ya. Kita akan scan dia di frekuensi berapa itu sebenarnya. Oh, 433 teman-teman ya. 433. Kita coba nomor 2, dia di berapa? 431. Jadi sekitar 430-an ya, untuk apa namanya, frekuensinya ya, frekuensinya. Dan ini SWR-nya lari-lari nih, tuh naik turun teman-teman. Kadang pas. Nah, itu harus kita cek juga koneksinya dari SWR-nya ini, harus kita cek koneksinya. Nah, kalau kita pakai yang analog mungkin akan lebih kelihatan ya, tapi nanti dulu kita coba dulu dengan ini supaya lebih jelas ya. Nah, itu 1,9, 1,4, 1,9. Nah, naik turun ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi
range-nya masih masuk sih. Tadi kita tes masuk teman-teman ya, range-nya masuk. Nanti kita akan tes lagi ya, 1,7, 1,8. Nah seperti itu nih, kita lihat lagi, kita berdiri. Nah itu 1,7, 1,8. Ini soalnya ya nyangkut di sini teman-teman, nyangkut di sini. Jadi kita posisi ngetesnya agak sulit ya. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Dan kemungkinan ininya saya ganti dulu ya. Bisa jadi konektor ininya teman-teman ya, ini saya ganti coba ya. Kemarin itu karena diganti dia pengaruh. Nah ini saya coba ganti dulu, siapa tahu hasilnya juga berbeda. Nah ini saya coba ganti ya, siapa tahu hasilnya berbeda teman-teman, karena pengaruh di konektor itu sangat besar sekali ya. Oke. Nah ini langsung bagus ya, berarti di konektornya pengaruh ya. Nah ini lari lagi, sorry teman-teman, kita coba dulu kencengin. Nyangkut sabar teman-teman ya, nyangkut nih ya. 1,8, 1,5, 1,8 ya, sekitar itulah. 4. Saya akan coba untuk channel yang di atas ya. Mungkin kita geser dulu ya. Ini sangat rapat sekali. Saya sangat susah untuk mengendalikannya. Mungkin kalau knopnya bisa kita buka dulu teman-teman ya. Atau kita arahkan ke frekuensi yang di atasnya. Ya saya kesulitan untuk mengukurnya ini. Mengukurnya untuk posisi ini ya teman-teman, sangat mepet sekali. Ini yang membuat saya mungkin SWR-nya dia berubah-ubah ya, karena ini tadi posisinya terkandas ya, kandas ataupun nyangkut di knopnya, di knop dari dialnya itu ya. Nah ini 1,6. Ini berapa nih, memori berapa? 12, 1,7, 14, 14, 1,9 ya, 12, 11, 1,9, 1,7 ya. Memang tadi itu SWR-nya nggak ada yang paling rendah ya, segitu ya, sekitar itu. Jadi ya wajar aja teman-teman ya, untuk kita ukur ya antara segitu, 1,5, 1,6, 1,7. Nah seperti itu ya SWR-nya. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman, itu masih masuk range, jadi masih masuk range. Dan powernya kalau menggunakan antena ya 5 watt, tapi menggunakan dummy load dia 4,7, 4,8 watt ya. Jadi sudah mendekati 5 watt, itu nggak ada masalah teman-teman ya. Sudah oke. Nah sekarang kita akan coba untuk mengopi. Sorry teman-teman, kita akan ngopi ya. Kopi ke radio yang lain. Seperti apa bisa berkomunikasi dengan radio yang lain itu. Contoh ini saya hidupin ya. Ini channel 3. Ini power on. 1. channel 1. Sorry. Mati lagi. Ini Power on. 3. 3. Ini 3. oh, kenceng banget ya. Oke, kita akan coba ya, connect dulu dengan AUKOS.
Kita tekan tombol PTT dan di bawah tombol PTT bersamaan kita on kan. 8, Tunggu dia sampai berkedip-kedip. Nggak mau, berarti kita 1, pindah ke channel 1. Kita coba lagi tekan PTT dan tombol di bawahnya bersamaan kita hidupkan. Nah, kalau sudah bunyi tidirit, itu dia berarti bisa siap mengcopy, dan ini dia berkedip-kedip teman-teman. Oke, kita tes ini transmit. Oke, sudah ya, saya coba tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 dicoba 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Oke, teman-teman, kita ulangi lagi ya. Dia lepas ya. Tes 1 2. Oke, kita coba lagi ya. Tekan BTT, hidupin. 1, Oke. 1 2 3. Tes 1 2 3. 2, Tes 1. 3, Tes 1 2 3. 4, 5, 7, Oke teman-teman, jadi ternyata ini ada DCS. 9, Jadi kita coba yang nggak ada ya. 20, 19, 14, 12, 5, 3, 2, Nah, ini coba CT aja ya. Karena DCS itu bisa dua tune-nya teman-teman, RX TX. Jadi kalau nggak sama nggak bisa ya. 1, Oke. Kita tunggu. Nah, sudah. 1 2 3. 3 2 1. Tes. 1 2 3. 2, 1, 1 2 3. Kita coba lagi ya teman-teman, kita tes dia kok belum masuk. Satu dua tiga. Ini sudah masuk teman-teman ya, tapi 1 2 3. Ya, jadi yang channel 3 tadi 20, 19, sudah bisa. 4, 3, Tadi connect ke sini. Nah, ini. Cuman tidak ada suaranya teman-teman. Kita ulangi lagi ya, ulangi lagi ya. Set tekan. 1, Dia harusnya bunyi channel gitu ya, kebaca. Tapi ini belum ya. 1 2 1 2 1 2 1 2, atau ini mungkin yang rusak ya ininya. 1 2 1 2. Ini bisa teman-teman ya. Kemungkinan ini jacknya ada masalah ya, nggak apa-apa. Kita akan coba yang ini di channel 1 ya. Kita tes. Ini sekarang saya scan lagi. Oke, kedip-kedip. Udah bunyi belum ya? Belum teman-teman, masih kedip-kedip. 2, Nah, udah masuk. Oke, kita coba. Tes 1 2 3 3 2 1. Dicoba 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dicoba 1 2 3 3 2 1, tes 1 2 3. Oke. Jadi Escom sama ini udah masuk ya. Oke, sekarang kita April kan kemarin udah kita tes ya. Sekarang kita yang coba yang ini Osaka ini bisa nggak? Kita matikan lagi teman-teman. Kita scan lagi. 1, Nah, dia belum tidit gitu ya. Jadi sampai dia bunyi seperti itu. 1, Nah, belum teman-teman, belum bunyi scan-nya. 1,
berarti saya belum tekan betul-betul ya. Nah, ini dia. Nah, itu kalau bunyi, kalau on-nya bunyi titit, nah itu dia bisa nyeken, teman-teman. Oke, kita coba ini Osaka. Nah, 1 2 3 3 2 1. Dicoba 1 2 3 1 2 3 ke Osaka. 1 2 3 3 2 1 dan Osaka ke Kinota. Oke, teman-teman. Jadi semua radio bisa connect ke sini ya, nggak ada terkecuali ya. Jadi semuanya bisa dengan cara kita scan masuk ke sini, dan tentunya apalagi dengan ini ya, dengan ini juga pasti bisa, teman-teman ya. Langsung masuk 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1. Tes 1 2 1 2. Oke, ini belum di scan, tapi dia bisa masuk, teman-teman. Mungkin pas frekuensinya sama ya. Jadi kalau kita mau scan, jadi ini yang nyeken ke sini ya. Ini saya matikan dulu. Ini hidupin. Ya, ini sekarang saya mau nyeken ke sini. Ini tekan 3. Oh, 7 nggak bisa. 7 6 5 4 3 2 1 16. Dia harus di channel 1, teman-teman ya. Saya coba di channel lain nggak mau. Jadi harus channel 1 untuk nyekennya. Hidupin. Nah, kan kedip-kedip kan, kalau channel 1 mau dia. Oke, kita coba. Belum ya. Saya coba naikin channelnya di sini. 3 4 4. Nah, udah ya. 1 2. Masuk belum itu? 1 2 3 3 2 1 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. Dicoba tes 1 2 3. 1 2 tes. Tes 1 2 3, tes 1 2. 1 2 3. Jadi sudah masuk, teman-teman. Cuman masalah ini aja, masalah tuh. Ini belum pas connect-nya, saya hidupin sama matiin lagi. 1 Nah. Bisa, teman-teman ya. Nah, bisa connect. Tapi nanti kita coba di apa namanya, di frekuensi yang pas ya. Ini mungkin ada tune-nya dua tune ya. Jadi kalau ada radio dengan 2 tune itu memang agak sulit, teman-teman. Kalau kita nyeken, kalau dia 2 tune, ada RTX itu dipasang tune-nya, itu kalau di scan agak sulit. Tapi kalau tune-nya 1 atau mungkin dia nggak pakai tune, itu malah lebih gampang kita scan-nya. Seperti itu ya. Jadi bukan masalahnya nggak bisa di scan, tapi karena dia pakai 2 tone, itu yang bikin kita agak kesulitan untuk bisa melakukan panggilan itu. Atau mungkin harus disetting tone-nya 2 tapi sama ya. Jangan tone-nya 2 beda itu. Kalau tone-nya 2 sama, itu malah nggak masalah. Tapi kalau tone-nya 2 berbeda, itu yang bermasalah, teman-teman. Pasti nggak akan bisa connect. Tapi kalau tone-nya sama, RTX itu malah lebih mudah kita koneksinya. Apalagi kalau nggak pakai tune, seperti itu. Oke, teman-teman, itu dia review kita mengenai Kinota GP558. Ini harganya juga cukup murah, teman-teman. Nanti bisa Anda lihat aja di link deskripsi saya berapa harganya untuk GP558 ini. Dan ya, mumpung presidennya masih ada, tinggal Anda pilih mau yang GP558 apa GP358. Itu tergantung Anda, teman-teman. Nah, untuk tadi saya coba tes range frekuensinya untuk sebuah radio ini, nggak masalah ya, bisa kita pakai untuk di UHF di range 420 sampai 450. Kalau yang ini kemarin di 417 sampai 440. Tapi apakah bisa di 409? Kalau saya sih kalau pakai program bisa, teman-teman sebenarnya. Jadi kita tinggal atur powernya, kita atur supaya nggak terlalu high ya, kita kasih low aja di 409 pasti bisa. Itu aja teman-teman untuk review kita di kesempatan kali ini, sebuah HT dari Kinota. Dan
ya ternyata Kinota ini membuat sebuah HT dengan kualitas yang lumayan bagus ya untuk vokalnya, dan tentu fasilitasnya sangat bagus untuk kita gunakan untuk komunikasi jarak dekat ataupun dalam satu lingkungan. Ini cukup oke. Dan tentunya produk Kinota ini saya lihat untuk HT-HT-nya cukup bagus hasilnya, dan mudah-mudahan ini bisa seterusnya Kinota bisa mengeluarkan HT-HT yang bagus, artinya dengan desain yang mereka punya sendiri ya. Tapi kalau misalnya dengan seperti yang lain, kalau saya sudah review seperti itu ya mungkin sama aja. Tapi kalau ini kan belum, jadi ini benar-benar Kinota yang keluarin, jadi hasilnya oke. Itu teman-teman, sekian dari saya. Yang kecil itu ingin dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.